أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tingkat acara selanjutnya yaitu sambutan selamat datang, yang mana insyaallah akan disampaikan oleh pimpinan Rumah Yatim Al-Khair, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Johadi. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang berbahagia ini kita alhamdulillah bisa berkumpul di Rumah Yatim Al-Khair dalam rangka buka bersama. Mudah-mudahan langkah Bapak, langkah kita semua senantiasa Allah berikan pahala dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Jamil. Selamat datang Pak yang sekian kalinya. Yang saya hormati Bapak RW 12 yang senantiasa aktif untuk membimbing lingkungan kita. Yang saya hormati semua para undangan, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah semua. Mudah-mudahan pertemuan malam ini, sore ini untuk buka bersama adalah merupakan acara yang senantiasa Allah ridhoi dan Allah berkahi buat kita. Dalam kesempatan ini kami pertama mengucapkan terima kasih kepada segenap donatur Rumah Yatim Al-Khair yang telah membantu kegiatan dan aktivitas baik berupa material maupun memorial, sehingga kami bisa membimbing melanjutkan kegiatan ini dari tahun 2004 sampai sekarang. Alhamdulillah masih tetap berdiri Rumah Yatim Al-Khair dan insya Allah harus tetap berdiri. Yang saya hormati, terima kasih juga kepada warga lingkungan RT 011 termasuk pengurus RT-nya yang senantiasa memberikan kesempatan dan mendukung kegiatan Al-Khair, yang memang Al-Khair itu ada di lingkungan
dan berada menyatu dengan lingkungan RT 11. Yang saya hormati wabil khusus donatur yang telah menyediakan hidangan buka bersama pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah limpah rahmatkan semua dan Allah ganti apa yang mereka berikan kepada Al-Khair dalam rangka buka bersama. Yang saya hormati juga Ketua Majelis Ta'lim Al-Khair Qurrata A'yun yang merupakan Majelis Ta'lim RT 11 yang telah berusaha untuk menyiapkan persiapan buka bersama. Perlu kami sampaikan, rumah yatim Al-Khair mungkin udah yang kesekian kalinya untuk mengadakan kegiatan, dan untuk bulan Ramadan ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan anak-anak cukup padat. Untuk malam Jumat, malam Rabu, malam Jumat, malam Minggu itu anak-anak dimulai dari tadarusan subuh, dilanjutkan sorenya tadarusan sore menjelang maghrib, buka puasa, terawih, kemudian tadarusan malam. Ini yang dilakukan setiap kegiatan di bulan Ramadan di tahun ini. Kemudian juga perlu disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa bangunan yang ada di depan kita ini, lantai bawahnya adalah sebagai aula tempat kegiatan, di bawah atas lantai 2 adalah kamar tidur dan ruang belajar, dan lantai 3-nya adalah tempat kreasi anak-anak. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu berkenan nanti para donatur naik ke lantai 3 silahkan, ada hasil kreatif anak-anak gratis, silahkan untuk dibawa, yaitu pembibitan tanaman Ustaz. Bibit tanaman yang sudah dirintis setahun kemarin, yang alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh dan mulai besar. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa rencana jangka pendek Al-Khair insya Allah membuat usaha kemarin, membuat air bersih Al-Khair yang bisa menyediakan air bersih kepada warga di lingkungan RT 11, dan akan dilanjutkan dengan program berikutnya adalah air mineral Al-Khair. Kalau yang tadi disingkatnya ABAH, air bersih Al-Khair, kemudian yang sedang dirintis dan insya Allah akan dilaksanakan awal bulan Syawal nanti adalah AMAH, air mineral Al-Khair. Dan kami juga mohon doanya kepada Bapak Ibu sekalian serta anak-anak. Mudah-mudahan kami pengurus diberikan kekuatan. Insya Allah dalam jangka yang tidak terlalu lama lagi kami ingin membangun asrama putri Al-Khair. Yang ini adalah asrama putra Al-Khair, dan yang satu lagi asrama putri Al-Khair yang letaknya tidak jauh dari sini, yaitu ada di Gang Barokah, kira-kira 100 meter dari Gang Barokah. Yang polanya lantai dasarnya adalah untuk tempat usaha, lantai 2-nya adalah untuk asrama putri, dan yang ketiga lantai 3-nya adalah untuk kreativitas anak-anak putri. Itulah barangkali yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi atas nama pengurus dan anak-anak yatim Al-Khair mengucapkan terima kasih sekali lagi pada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir mengikuti acara ini. Anak-anak sekalian, perlu Bapak sampaikan, nanti setelah ini ada acara ceramah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz. Bapak kemarin datang ke rumahnya, Bapak harus menjadi motivator di anak yatim Al-Khair, sehingga anak-anak kami akan merasa bangga dan anak-anak kami akan meniru jejak daripada perjuangan Bapak. Makanya kami secara langsung datang ke rumah memohon untuk memberikan motivator kepada anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersingkat saja mungkin karena waktunya sudah mepet, insya Allah diberikan santunan secara simbolis.
kepada perwakilan dari anak-anak ya, pengendalian, kemudian poin ke sini, masuk maju. Fitrah, Rafi ke sini, Rafi bantu ambil sini. Ya, mohon kesediaannya kepada Bapak Jamil saya untuk menyampaikan santun secara simbolis. Bapak RW bisa mendampinginya barangkali. Ya, yang dua lagi, cepat. Ya agak cepat ya sudah. Nanti ya gantikan. Ya sambil menunggu nanti. Ini sebagian kegiatan santunan kita pada bulan Ramadan. Awal Ramadan sudah ada pemberian santunan. Kemudian ini mendekati Idul Fitri, dan satu lagi sebetulnya masih PR kita pengurus, yaitu budaya di akhir itu belanja baju lebaran bersama anak-anak. Ini yang memang belum dilaksanakan. Sini. Pakai aja sini, pakai sini. Ayam jambo. Kemudian kepada dibantu ya. Tolong diserahkan itu. Sebentar. Kalau di jalan silakan. Ya, satu dulu. Turun di bawah aja sama. Di abadikan, pegang. Nah, gitu. Terus ada di bawah. Saya RW, silakan. Terus satu lagi, ambil lagi. RW, silakan. Lagi Pak Juju aja, Pak Juju Haji biar cepat. Satu lagi. Oke. Cepat ini Pak. Kalau di aja. Di foto dulu mungkin. Ya, kameramen. Kameramen. Haji di belakang ya Haji. Kudirnya di belakang Haji. Dia abadikan dulu. Ini baunya. Alhamdulillah jazakum. Tausiah agama, mau'izatul hasanah, dan juga sekaligus motivasi kepada kita semua yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Jamil SE. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Ralat judul dulu ya Pak. Jadi judulnya bukan tausiah, karena kalau tausiah harusnya Ustadz Asep, bukan saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sadaqa wa'adah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa azamal ahjaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Rumah Yatim Al Khair, Bapak Ustadz Haji Yuhadi, serta pengurus yang lain, Bapak Wahyu dan yang lainnya. Yang saya hormati Ketua RW 12 Pak Bambang, yang alhamdulillah bisa hadir bersama kita.
Mungkin juga ada Pak Ketua RT di lingkungan RW 12, khususnya RT 11. Aina Ustadz Asep yang saya hormati, kemudian para ustadz yang lain, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para ustadz kita senantiasa panjang usianya, sehat walafiat, banyak rezekinya, selalu tambah ilmunya, sehingga terus bisa membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, bahwa saat ini derasnya arus teknologi yang begitu deras, perkembangan zaman yang luar biasa, seakan kita tidak mampu mengimbanginya, kecuali harus diimbangi dengan nilai-nilai agama dan moralitas agama. Maka dari itu keberadaan guru-guru kita, para ustadz, sangatlah penting untuk terus mendampingi kita, melihat proses kehidupan ke depan dan menjalaninya. Mudah-mudahan dengan keberadaan guru-guru kita, insya Allah kita selamat dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, serta anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah dan juga tentu kita semua mencintainya. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terutama saya dan juga kita jamaah sekalian. Pada sore hari ini atau buka puasa hari ini, kita bisa bersama-sama anak-anak yatim dari binaan Rumah Yatim Al-Khair. Mudah-mudahan keberadaan kita seperti yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang nanti di surganya kita akan bersama-sama anak yatim, kedekatan kita. Insyaallah kita hari ini bisa bersama anak-anak yatim, dan kelak nanti bersamanya juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, dan semoga kita semua akan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu kita juga sangat berbangga dan bersyukur, apalagi Bapak Ibu lingkungan terdekat dari Yayasan Al-Khair ini yang pastinya menjadi donatur, baik donatur secara materi, donatur dari dalam bentuk yang lainnya. Yakin dan percayalah bahwa ini adalah tabungan yang memang berat melaksanakannya, namun insya Allah akan kita nikmati kebahagiaan itu di yaumil qiyamah nanti, di alam akhirat nanti. Karena Rasul bersabda, orang yang mencintai anak yatim itu pasti akan bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang berat Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kalaulah tidak ada yayasan, kalau rumah-rumah yatim dan lain sebagainya, jangankan berdirinya rumah yatim, ya sudah berdiri rumah yatim pun tidak ringan di dalam melaksanakannya, karena banyak hal yang perlu di situ dijiwai dari segi kesabaran dan lain sebagainya, kemudian juga pembiayaan dan lain sebagainya, dan juga tentu kita sebagai bagian di dalamnya juga tidak ringan untuk mengikuti perjalanan ini. Karena sekalian di Kabupaten Bekasi ternyata jumlah kemiskinan semakin bertambah. Ya, kita padahal ya, kebetulan saya ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah di Setiap Pekan, dan saya minta di Yayasan Al-Khairiyah untuk yatim dan piatu itu semua dibebaskan dari biaya apapun. Bahkan kita juga sedang berupaya bagaimana Ustadz, karena orang bebas sekolah itu bukan hanya SPP-nya Ustadz, bukan hanya dia tidak bayaran tiap bulannya, bukan hanya uang bangunannya, tetapi anak yang perlu dibantu, terutama anak yatim dan piatu, itu bukan hanya sekedar itu. Bagaimana dia berpakaiannya? Karena kalau tidak berpakaian juga, tidak berseragam sekolah, nggak bisa sekolah juga. Bagaimana dia sepatunya? Kemudian tidak kalah pentingnya juga, bagaimana membangkitkan moralnya, semangatnya, bahwa dia bukan anak yatim dan juga bukan orang terbelakang, bahwa dia punya kemampuan. Dari apa itu? Tentu harus kita support juga. Ya mungkin kalaulah yang lainnya bisa jajan, maka anak-anak yatim pun harus jajan. Nah ini kan moral, membangkitkan semangat dan moralnya. Dan ini tentu bisa
kita lakukan dengan semangat kebersamaan. Saya ingat sejarah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang ketika itu ditugaskan untuk memimpin satu negara. Ya. Ketika dia memimpin, maka apa yang dibangun oleh konsep kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, yaitu dia membangun konsep zakat, zakat infak sodako. Jadi zakat infak sodako dikelola oleh negara, saat itu dipimpin oleh beliau. Ya. Saat itu memang dalam sejarahnya kita baca tidak mudah melakukan itu. Nah, tapi dengan kesabarannya, dengan kedisiplinannya, dengan kepemimpinannya, alhamdulillah negara itu yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tadinya banyak penerima zakat yang membutuhkan zakat karena di bawah garis kemiskinan, sampai 3 tahun dipimpinnya, badan amil zakat di situ sudah tidak menemukan lagi bagaimana caranya membagi zakat karena semua penduduknya sudah muzaki semua, berzakat semua, dari miskin ada pemberdayaan ekonomi. Maka tadi disampaikan ada amal usaha dari al khair, yaitu air bersih, kemudian juga nanti amal usahanya apa. Nah, ini juga bagian daripada mengentaskan kemiskinan, terutama adalah bagaimana juga membangkitkan usaha, pandangan usaha, kemudian ruang-ruang usaha buat anak-anak yatim, seperti tadi yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga dari segi usaha yang belum dapat bantuan usaha, dibantu usahanya. Nah, semuanya penduduk 3 tahun di situ beliau memimpin, semua jadi muzaki, Pak. Semuanya mengeluarkan zakat, tidak ada lagi yang menerima zakat, sehingga sulit untuk mencari mustahik saat ini. Nah, maka sekalian, ini semua adalah bukan hal mudah. Nah, kami di DPRD Kabupaten Bekasi terus mendorong, Bapak sekalian. Saya dengan teman-teman menginisiasi berdirinya peraturan daerah tentang zakat di Kabupaten Bekasi, dan disambut dengan undang-undang negara, yaitu adanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Sehingga dari peraturan daerah tersebut, maka ASN di Kabupaten Bekasi dimulai dari pegawai negeri dulu. ASN di Kabupaten Bekasi sudah bisa dipotong gajinya 2,5%. Jadi sudah dipotong 2,5% gaji ASN. Terus nanti, nah sekarang ketua Basnasnya kebetulan dari RW 12 di Jatimul, ya, Ustaz Samsul. Ya, saya sudah diskusi banyak, ya mudah-mudahan bisa dikembangkan ke perusahaan-perusahaan. Jadi nanti lagi ada zakat apalah namanya, nanti beliau lebih paham apakah zakat atau infak atau sodako karyawan, ya, karyawan setiap menerima gajinya 10.000 saja misalnya, berapa ribu karyawan Pak di Bekasi, ya. Dan itu memang harus dipaksakan, karena kalau tidak dipaksakan tentu juga tidak akan tumbuh kembang zakat ini. Maka dari itu nanti akan bersambut, Mas sekarang. Donatur tentu ada, kemudian juga dari Badan Amil Zakat akan menyalurkan bantuan-bantuan apa yang diperlukan oleh yayasan panti-panti asuhan. Jadi yuk Bapak sekalian, kita saling mengingatkan bahwa ini adalah jalan baik buat perjalanan hidup kita. Karena Bapak sekalian, sesungguhnya harta yang kita infakkan di jalan Allah, terlebih untuk anak yatim, itulah sesungguhnya harta yang kita miliki dan akan kita bawa sampai menuju akhirat nanti. Karena harta yang lainnya tentu menjadi kebutuhan dunia, bukan kebutuhan akhirat. Dan buat anak-anakku sekalian, anak yatim piatu, jangan sedih yatim piatu, tiada punya ayah dan ibu. Ada yang bisa nyanyi ini? Jangan sedih yatim piatu, tiada punya ayah dan ibu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju. Kira-kira itu. Kami Bapak-bapak di sini, yayasan akan support, ya, akan support anak-anak sekalian. Yang jelas buat anak-anakku semangat dan terus semangat belajar dalam rangka menjemput takdir. Nah sekalian, saya mohon maaf, mohon izin Ustaz, saya bocah kampung, ya, kampung Bulu yang tidak ada juga sejarah. Mohon maaf, saya bukan tidak membanggakan
orang tua bukan. Tetapi sejarah orang tua juga petani, ya bukan tokoh yang memang dikenal seperti itu, tetapi petani yang soleh. Alhamdulillahnya ibu saya petani yang soleha, sampai beliau mampu menginfakkan, mewakafkan tanahnya untuk berdiri musola, kemudian juga membangun musola itu. Seorang petani, dan alhamdulillah bapak saya dengan ilmu yang dia miliki saat itu dengan segala kekurangannya, ya, mampu, bangga saya menjadi imam musola, kemudian ngajar ngaji dan lain sebagainya. Nah, tapi saya memang menyadari, bahkan saya sampaikan, saya nggak pernah malu sekalian, saya putus sekolah dari MI Madrasah Ibtidaiyah, kemudian saya sanawiyah Agus Salim Kota Bekasi. Setelah itu saya putus sekolah karena masih ada adik saya dua yang butuh sekolah, Kamaludin dan Abdurrahman, ya. Sehingga saya beri kesempatan dia, saya keluar tidak sekolah. Saya jualan apa? Saya jualan asongan, rokok gendong, kemudian saya jualan es mambo dulu yang pakai termos, Pak. Pakai termos yang bulat-bulat panjang, yang panjang itu. Kemudian saya jualan opak, ibu saya yang bikin, saya jualan. Adik saya kasih kesempatan sekolah. Nah, kemudian sekalian tahun 86 alhamdulillah saya masuk kantor pos dengan ijazah SMP, jadi pengantar pos. Kemudian setelah saya masuk di kantor pos, alhamdulillah saya bisa ikut sekolah lagi, jenjang SMA di SMA 2 Kota Bekasi sekarang, di belakang Mitra Barat. Saya sekolah malam setelah kerja. Nah, perjalanan hidup terus. Maka dari itu anak-anak sekalian, kita sebagai anak-anak yang tugas kita belajar terus. Apa yang bisa kita kerjakan. Yang penting pekerjaan itu tidak melanggar aturan agama, pekerjaan yang halal. Jangan pernah ada gengsi itu nggak bakalan memberikan kehidupan buat kita. Gengsi nggak akan menyelamatkan kehidupan kita di akhirat juga, nggak ada, ya. Maka sekarang anak-anak muda sekarang, anak remaja kita sulit, Pak, nyari remaja musola, remaja masjid sekarang sulit. Kenapa, Pak? Anak sudah SMP aja udah genit karena udah malu katanya masuk masjid. SMA aja malu masuk masjid. Kenapa? Karena tadi, ya, hidupnya dipenuhi dengan zaman yang luar biasa. Maka dari itu perlu campur tangan kita semua, dari rumah ke rumah, dari orang per orang, orang tua per orang tua, kemudian saling support. Insya Allah ke depan ada kejayaan lagi buat remaja masjid dan musola untuk bangkit bersama menyongsong era teknologi yang luar biasa ini. Maka anak-anak sekalian, saya di samping mengajak kepada anak-anak sekalian, yuk setelah kemudian 2006 saya nyalon kepala desa kalah karena dicalonin, nggak punya duit, Pak RW. Kemudian 2009 ternyata saya diajak nyalon menjadi anggota DPRD, alhamdulillah terpilih. Nah, saat itu saya mulai kuliah lagi. Saya mulai kuliah, ya, belajar lagi. Jadi sekalian, buat anak-anakku semua, jangan pernah rendah diri. Yang rendah hati boleh, rendah diri tidak boleh buat kita. Kita harus maju terus, kita harus terus belajar, kita harus jemput takdir kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu kita doakan mudah-mudahan anak-anak yatim kita ini, anak yatim piatu yang di bawah asuhan rumah yatim Al Khair ini, kelak insya Allah, ya, menjadi pemimpin-pemimpin di Kabupaten Bekasi, pemimpin-pemimpin di daerahnya masing-masing, apakah eksekutif atau legislatif, bahkan mudah-mudahan Bupati Bekasi atau Wali Kota Bekasi ke depan insya Allah dari Yayasan Al Khair. Nah, mudah-mudahan, kenapa tidak? Semua adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apapun nanti profesinya, insya Allah menjadi generasi atau juga insan-insan yang soleh dan soleha. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita berharap mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mampu melaksanakan Ramadan sampai tuntas dan juga tentu dengan maksimal. Dan mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan dengan hal-hal yang baik, sehingga di penghujung Ramadan kita tergolong orang-orang yang kembali kepada kesucian dan menikmati kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasihkan dulu. Ya senangnya dulu. Mari ampun. Iya. Ini kayak gitu. Begitu menggila kali. Iya dong. Dia juga pakai ini. Iya, yang satu orang. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Halo Pak, ini bisa masuk. Ada nunggu sana. Ada yang mau nikmati bakso dulu kan? Silakan, ada bakso juga. Dengan nasi dan enak seger kayaknya nih bakso. Temenin Mbak San. Amin. Makannya boleh di sendoknya di mana Ibu? Sendok di depan sana Pak. makan dari di kursi ataupun di lapangan tempat saya bisa untuk rumah nih lah bener tuh hitung Coba yang aku baca dulu ya. Di lapangan Bro. Iya. ini boleh juga anak-anak boleh di lapangan makannya di lapangan. Silakan anak-anak boleh mulai terus. Apa? Nasi kosong, nasi. Bakso dulu, dan nasi boleh. Masih ada.
Sini dekat aku. Dekat jangkin aku. Oke, sini. Dekat jangkin apa? Jangkin berdua di sini sama jangkin. Berdua sama jangkin. Ambil aja jangkin. Aku di sini. Akhirnya terima kasih kepada para donatur, dan bagi yang nonton video ini yang ingin berpartisipasi membantu kegiatan di yayasan kami, silahkan lihat di deskripsi ya. Barakallahu fikum.